Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama bertemu kembali melalui Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan senantiasa mempersatukan kami sebagai tubuh Kristus. Kami mengucap syukur meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi ikatan kasih terus senantiasa kami alami. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan untuk menopang kami, Tuhan berkenan untuk memberkati kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kami hati yang lembut untuk menyambut firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terselami, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian Injil Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kesempatan itu ada sepanjang kita masih ada di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kesempatan itu terbatas, tidak selalu kesempatan itu
ada bagi setiap orang. Tetapi seringkali orang tidak mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Orang membiarkan kesempatan itu berlalu dan berpikir bahwa toh masih ada lagi kesempatan yang lain, toh masih ada lagi waktu yang lain, toh masih ada lagi hari yang lain, bulan yang lain, tahun yang lain. Tetapi siapakah yang mengerti soal hari esok? Siapakah yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Itulah yang terjadi antara Lazarus dan juga orang yang kaya itu. Mereka diberikan kesempatan untuk hidup bersama. Bahkan mereka ada sangat dekat. Karena dikatakan bahwa tiap kali Lazarus ada di dekat pintu rumah orang kaya itu. Karena dia berharap ketika nanti orang kaya itu makan, ada remah-remah yang jatuh, dia bisa menghilangkan atau mengurangi rasa laparnya dengan mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Orang kaya itu juga diberi kesempatan untuk bertemu, untuk melihat, dan kalau seandainya dia mau, maka dia juga diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi Lazarus yang kelaparan, yang miskin, yang ada tidak jauh dari pandangannya. Tetapi dengan pandangannya dia bisa melihat Lazarus dengan sangat dekat. Tidak perlu jarak jauh untuk dia bisa menjangkau. Tidak perlu tangan yang panjang untuk bisa meraih, karena itu ada di dekat. Tetapi kesempatan-kesempatan itu memanglah kesempatan yang sangat terbatas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus pada akhirnya meninggal. Orang kaya itu pun juga pada akhirnya meninggal. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Lazarus kemudian berada bersama dengan Bapak Abraham, dan orang kaya itu berada di tempat yang berbeda. Dan orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup supaya mereka tidak mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan melalui teks kita pada hari ini. Kita bersama-sama diingatkan sekali lagi, yang pertama adalah hidup itu adalah kesempatan. Sebuah lagu yang seringkali juga dinyanyikan. Kalau beberapa waktu yang dulu itu banyak kali dinyanyikan, menjadi lagu favorit dari mereka yang sudah berusia senior, yang sudah berusia sepuh. Hidup itu adalah kesempatan. Sepanjang masih hidup, masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk berbagi sesuatu, untuk beribadah dengan sungguh. Itulah kesempatan. Artinya bahwa orang sebetulnya menghayati dengan benar bahwa tidak selamanya akan hidup, tidak selamanya kesempatan itu ada batasan akhir. Sehingga ketika masih diberikan kehidupan, maka biarlah hidup menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita hidup. Hari ini berarti adalah kesempatan untuk kita sekali lagi. Karena itu, kiranya kita juga tidak melewatkan kesempatan hari ini. Dengan siapa kita bertemu, apa yang bisa kita bagikan kepada mereka yang memerlukan. Entah mereka memerlukan dukungan doa kita, entah mereka memerlukan telinga kita untuk mendengar setiap curahan isi hatinya, entah mereka yang lapar, entah mereka yang dengan berbagai macam pergumulan yang membutuhkan uluran tangan kita,
membutuhkan telinga kita, membutuhkan kehadiran kita. Jangan lewatkan kesempatan itu. Karena sekali lagi, kesempatan itu ada batasnya. Entah untuk kita ataupun juga untuk orang yang pada saat itu dipertemukan dengan kita dan membutuhkan pertolongan kita. Sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Hari ini biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Hari ini kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa hadir, yang senantiasa peduli, yang senantiasa mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya di dalam pergumulan kehidupannya. Sehingga orang boleh merasakan kasih Allah melalui keberadaan kita di antara mereka. Sepanjang kesempatan itu masih ada, biarlah kita akan pakai kesempatan itu. Sepanjang hidup itu masih diberi, itulah kesempatan untuk kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan juga melalui teks ini bahwa yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kekekalan, sampai kepada kebahagiaan hidup setelah kehidupan di dunia ini, bukanlah materi, bukanlah kekayaan, tetapi adalah Allah sendiri. Sebab itu hendaklah hidup kita bukan berpusat kepada apa yang kita punyai, tetapi hidup kita berpusat kepada Allah. Allah itu adalah prioritas dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah apa yang Allah ingin untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Seberapapun banyaknya yang kita punya, tidak akan kita bawa ketika kita pergi. Dan seberapapun yang kita punya, tidak akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan setelah hidup kita di dunia ini. Tetapi kita bersyukur jikalau itu semua dipercayakan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk kita mengelola milik Tuhan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita kelola untuk kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Hati kita tidak melekat kepadanya, tetapi hati kita melekat kepada Dia yang empunya segala berkat itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam teks kita tadi, Abraham juga mengatakan kepada orang kaya itu bahwa ada di antara mereka saudara-saudaranya yang masih hidup itu Musa dan juga nabi-nabi. Kalau mereka mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan beritakan, maka mereka akan menjadi selamat. Tetapi orang kaya itu berkata, tidak, kalau ada orang yang sudah mati lalu bangkit, maka mereka akan percaya. Tetapi yang dikatakan sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita. Ayat terakhir yang kita baca, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit untuk kita, Yesus sudah mengalahkan maut. Biarlah kita tidak mengeraskan hati, tetapi percaya kepada Dia dan melekat kepadanya, sehingga hidup kita kini dan nanti ada di dalam kebahagiaan karena hidup di dalam Kristus dan hidup percaya kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Tuhan meteraikan dalam hati kami, dan biarlah hidup kami hari ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan menyatakan kehadiran Tuhan bagi sesama kami. Demikian kiranya Tuhan perlengkapi untuk GKI Klasi Solo ini supaya terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kepada siapa Tuhan mempertemukan kami, biarlah di situ kasih Kristus itu kami nyatakan.
Kami serahkan bangsa kami di dalam persiapan-persiapan pilkada. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami. Tuhan terus memberkati aparat keamanan supaya melalui mereka boleh terus menjaga kondisi bangsa ini tetap ada dalam keadaan yang kondusif dan semua berjalan dengan lancar. Bapa memberkati umat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang memiliki pergumulan dengan pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, keturunan. Tuhan memberkati mereka semua dengan setiap pergumulannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.